teman-teman, selamat datang lagi di Bagi-Bagi Bahasa dan kali bersama saya Tiwi, dan kali ini kita akan membahas mengenai prepositions. Alasannya kenapa saya mengangkat pembahasan ini atau prepositions adalah biasanya walaupun seorang murid itu sudah menguasai tenses ya, grammar dengan baik, tapi kadang hal-hal kecil ini seperti prepositions tidak jarang ya atau sering dilupakan. Padahal ini cukup penting dalam bahasa Inggris karena dia menunjukkan hubungan antar objek dengan kata-kata di dalam suatu kalimat. Salah satu hal yang membuat prepositions itu cukup membingungkan adalah karena dalam bahasa Indonesia itu prepositions atau cara menunjukkan sesuatu itu kosakatanya cenderung sedikit, misalnya dengan kata di atau kata ke, jadi tidak terlalu banyak dan digunakan untuk hampir semua benda ya atau semua hubungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu banyak sekali kata-katanya dan itu harus mau nggak mau kita harus menghafalnya. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman dapat lebih mengerti ya atau lebih paham dengan prepositions ya. Langsung aja kita masuk ke prepositions, dan pertama-tama kita harus mengenal dulu apakah itu prepositions dan gunanya untuk apa. Jadi di sini saya tekankan untuk teman-teman agar selagi kita belajar, kita tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kita harus benar-benar memahami ya apa yang kita pelajari dan itu digunakan untuk apa ya. Kunci menggunakan bahasa, mempelajari bahasa itu di situ. Langsung aja, what ya atau apakah prepositions itu? Prepositions itu menunjukkan hubungan antara objek dengan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Jadi dia itu menunjukkan hubungan ya, jadi menunjukkan apakah berupa tempat, waktu dan sebagainya ya, hubungan antara objek. Berikutnya prepositions ini dibagi dalam dua jenis ya, ada berupa yang satu kata. Contoh yang paling sering kita lihat adalah kata at dan in, dan bisa berupa lebih dari satu kata atau kata phrase ya. Misalnya contohnya in front of ya, atau dalam arti bahasa Indonesia adalah di depan. Dan prepositions ini lagi-lagi dibagi menjadi beberapa jenis ya atau tipe, types di sini. Antara lain yaitu tempat, posisi ya, jadi dia menunjukkan tempat sekaligus mungkin posisinya berada di mana, menunjukkan arah ya, ke arah mana, menunjukkan waktu, menunjukkan sikap atau perilaku, jadi bagaimana seseorang atau sesuatu itu bersikap ya atau berperilaku. Berikutnya dia menunjukkan agent ya, agent yaitu oleh sesuatu atau oleh seseorang ya, atau kata lain menunjukkan pelakunya. Dan di preposition satu ini ya, ini video pertama untuk prepositions, kita akan konsentrasi ke kata-kata yang paling sering paling sering bukan salah sih, paling sering tidak tepat digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu kata in, at, dan on. Dan in, at, dan on ini akan kita bagi dalam dua jenis ya, menurut tempat, posisi, dan waktu. Oke, langsung aja kita hapus catatan saya ini dan kita masuk ke ini ya, tempat dan waktu. Oke. Mungkin di sini saya juga berbagi tips dalam mempelajari sesuatu itu sebaiknya kita selalu kita sebaiknya menyederhanakan. Jadi jangan terlalu banyak menghafal paragraf, tapi kita sederhanakan dalam catatan-catatan yang kecil, sederhana, dan sedikit, jadi agar kita mudah mengingat. Jadi di sini saya bagi dua, yaitu pertama tentang
place atau position, dan kedua di sini adalah time. Di sini saya tidak akan terlalu banyak tulisan, jadi hanya yang perlu aja ya. Terus di sebelah pinggir sini kita kalau perlu Anda bisa menggunakan bolpen dengan warna yang berbeda ya, supaya lebih mencolok. Di sini kita menulis tentang kata pertama, kita gunakan yang in terlebih dahulu ya, in. Nah, menurut posisi ya, atau position, in itu untuk benda-benda yang berada di dalam ruangan ya. Misalnya apabila kita berada di ruangan sendiri, kita mengatakan in my room ya, di dalam suatu ruangan ya. Ruangannya bisa apa aja, bisa gudang, bisa lab, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, dia untuk mengungkapkan apabila sesuatu itu tembus ya, tembus ya. Contohnya adalah apabila sebuah paku gitu ya, itu menembus tembok ya. Contoh kalimatnya seperti ini, the nail ya went into the ceiling ya. Jadi ini adalah untuk contoh penggunaan kata in, tapi dia artinya tembus ya, atau melalui suatu benda. Jadi kita sini dulu ya. In juga berlaku untuk mengungkapkan tempat ya, khususnya dia mengungkapkan daerah ya, kota dan negara. Oke, contohnya adalah misalnya in Sragen. Oke, apalagi in Tokyo. Dan bahkan kita di sini bisa menggunakan di seluruh dunia ya, in the world ya. Jadi dia mengungkapkan hal-hal bersifat tempat, tetapi sifatnya besar ya. Jadi tidak spesifik ya. Jadi ini khusus untuk tempat. Lalu berikutnya untuk time ya. In itu mengungkapkan sesuatu yang terjadi sebelum waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kata di sini contohnya ya, in time itu artinya sebelum waktu yang sudah ditentukan. Contohnya saya tiba sebelum waktu ujian mulai ya. Jadi kalimatnya I arrived in time before the exam. Oke. Ya, ini khusus untuk in time. In juga berarti bisa digunakan untuk waktu yang cukup abstrak ya. Jadi waktu yang kurang lebih belum bisa kita tentukan ya, atau kira-kira. Jadi misalnya bisa kira-kira dan bisa tepat ya. Misalnya in 2 minutes ya, in 3
hours. Dan dia juga bisa digunakan untuk harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ya, misalnya seperti ini. In 4 years. Ya, jadi ya mohon maaf tadi ini bukan sekedar perkiraan, tetapi sudah ada ditentukan ya waktunya. Bisa juga, dan terakhir dia bisa juga digunakan untuk menunjukkan waktu atau tahun tertentu, misalnya in 2011, dan bisa juga menunjukkan musim ya, in winter. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi ya dari awal. Untuk in itu dalam hal ini kita bagi dalam place, position, dan time. Ya, dia menunjukkan sesuatu yang berada di dalam ruangan. Ini sangat penting ya, dia harus berada di dalam ruangan. Sesuatu yang akan tembus ya, menembus suatu material tertentu. Dia juga untuk menunjukkan daerah, kota, atau negara, atau bahkan dunia. Dan dalam segi waktu, time berarti in time, misalnya artinya adalah kita melakukan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan. Misalnya contohnya, I arrive in time before the exam. Terus dia juga menunjukkan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan. Misalnya in 2 minutes, in 3 hours, in 4 years. Dia juga menunjukkan tahun, in 2011. Jadi ketika kita mau berbicara mengenai tahun, kita tidak menggunakan on atau at. Jadi misalnya saya lahir di tahun 91, kita tidak bilang I was born at 1991 ya, tetapi kita menggunakan in. I was born in 1991. Oke. Berikutnya dan terakhir juga untuk musim, in winter. Oke, sampai di sini dulu, dan berikutnya kita akan lanjutkan ke prepositions untuk at dan on. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.